Baik, masih dalam program khusus TV One Pemimpin Daerah Terpilih, kita langsung bergeser ke Mas Aji. Mas Aji, Jawa Timur, Jawa Barat nih mungkin yang juga perlu dibahas. Jawa Timur dulu. Jawa Barat juga menarik ya, karena 4 paslon nih. Populasi pemilih paling besar. Ya, memang total DPT Jawa Barat kurang lebih 35 juta ya, paling besar di seluruh provinsi ya. Yang menarik di Jawa Barat di pilkada kali ini saya pikir justru bukan pilkada yang kompetitif ya, karena hasil survei maupun quick count mengkonfirmasi bahwa pasangan Deddy Mulyadi dan Erwan Setiawan ini menang cukup telak ya. Angka kita sudah 84% data masuk ya, 84% dengan data yang sudah stabil bahkan dari data masuk 15% tadi ya, sudah mulai stabil. Dengan angka 62% Deddy Mulyadi ya, 62,17%, disusul pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie 17,9%, kemudian JJ dan Ronald 9,18%, Acep Gitalis di angka 10,7%. Jadi ini selisih yang cukup jauh ini kemenangan mutlak ya pasangan Deddy Mulyadi, dan memang ini tidak mengejutkan karena survei terakhir sebulan menjelang hari H juga menunjukkan bahwa pasangan Deddy Mulyadi unggul dengan elektabilitas di atas 60% ya. Untuk persebarannya sendiri, Mas kalau Haji, kita lihat sebaran ini hampir semua wilayah ya. Jadi kabupaten kota di Jawa Barat ya hampir semuanya unggul ya pasangan Deddy Mulyadi ya. Terutama memang keunggulan di basis pemilihnya pasangan Deddy Mulyadi ya. Bahkan kalau kita lihat Bandung Barat juga diungguli oleh pasangan Deddy Mulyadi ya. Kabupaten Bandung, Kota Bandung yang merupakan biasa menjadi basisnya PKS. Ya. Bahkan di Kota Bogor ya, Kota Bogor ya, Kota Depok juga diungguli oleh pasangan Deddy Mulyadi. Jadi semua kantong-kantong pemilih besar ya dimenangkan oleh pasangan Deddy Mulyadi, dan ini memang pilkada yang tidak kompetitif dibanding pilkada sebelumnya ya. Karena biasa pilkada Jawa Barat cukup mungkin kalau RK di situ jadi kompetitif gitu ya. Seringkali terjadi kejutan di akhir. Ya. Sudah berapa kali pilkada ini ya? Tidak ada kejutan. Ini tidak ada ya. Kejutannya tidak ke Bandung. Dan yang menarik adalah data saya juga mirip ya dengan lingkaran survei Indonesia, 61%. Data masuk sudah hampir 70%, 61% buat Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan. Nah, sebarannya juga merata, dia menang across the board, termasuk di kantong-kantong PKS, di Kota Depok, di Kota Bekasi, di mana PKS unggul, justru yang menang dalam pilkada adalah Deddy Erwan. Nah, yang menurut saya menarik dari sisi sini bukan karena ketidakkompetitifan calon lawan dari Deddy, tapi justru kenapa Deddy menang mudah di sini. Nah, ini menurut saya menarik gitu ya, karena sebelumnya apa mungkin, Prof? Calon gubernur di Jawa Barat yang unggul itu tidak pernah mencapai 40%. Ridwan Kamil unggul cuma 33% di Jawa Barat tahun 2018. Kemudian Aher 2 kali menjadi gubernur terpilih di Jawa Barat, itu keunggulannya 31%, 33%. Nggak ada sampai di atas 50% gitu ya. Apa dong, faktor-faktor apa dong? Nah, ada penjelasannya. Yang pertama adalah ketimpangan popularitas. Popularitas Deddy Mulyadi itu terlalu tinggi, sementara lawan-lawannya nggak ada yang tinggi. Itu tidak ada yang populer. Dan ini berkaitan dengan pilihan PKS untuk mendapuk cawagup yang bukan artis. Biasanya PKS itu memilih calon wakil gubernur artis. Ahmad Heriawan, periode pertama dia pilih namanya Dede Yusuf. Kemudian yang kedua dia pilih, pasti Syira kenal tuh, Deddy Miswar. Nah, kalau kita angkatan 90-an masih kenal ya Deddy Miswar ya. Tetapi poin saya itu membantu menaikkan popularitas dari calon gubernur PKS. Nah, yang ketiga, 2018 ada kejutan Sudrajat Saihu menyalip elektabilitas Deddy Miswar, Deddy Mulyadi saat itu karena menumpang kampanye 2019 ganti presiden. Jangan lupa Sudrajat Saihu itu didukung oleh PKS dan Gerindra yang saat itu mengajukan Prabowo sebagai capres di provinsi yang berkali-kali menjadi kandangnya Prabowo. Jadi ikut perangkap gitu ya? Sekarang Pak Deddy Mulyadi itu menjadi petinggi terutama di tingkat Jawa Barat buat Partai Gerindra. Dan waktu Pak Prabowo dilantik sebagai presiden, arak-arakan menuju istana, Deddy Mulyadi suruh naik ke mobilnya Prabowo. Jadi dia mendapatkan faktor endorsement juga dari Prabowo Subianto.
dan ini tidak dinikmati oleh Yang calon lainnya. yang biasa diusung oleh PKS. Nah ini yang menurut saya menyebabkan mengapa Jawa Barat kurang Dan kompetitif. juga mungkin political endorsement juga nggak ada di Jawa Barat begitu ya. Prabowo cukup kuat ya, endorsementnya. Cuma kali ini yang menikmati bukan calon dari PKS, tapi dari dari Gerindra sendiri. Dan ini kali pertama Gerindra punya gubernur di Jawa Barat. Jadi mungkin menjadi semacam kabar baik ya buat Gerindra, karena Gerindra berhasil memenangi di provinsi yang paling padat. Meskipun mungkin agak lain cerita kalau misalnya Ridwan Kamil tetap maju di Jawa Barat. Itu mungkin beda cerita lagi ya. Beda cerita. Nah, ini masalahnya kan Ridwan Kamil dipindahkan ke Jakarta dan ibarat tanah tak bertuan ya. Ridwan Kamil harus Dan yang paling berjibaku, cukup banyak dikenal masyarakat adalah Deddy Mulyadi begitu ya. Dari vlog-vlognya, Betul. dari media sosialnya, dari YouTube-nya. Facebooknya ya. Jadi lagi-lagi untuk Jawa Barat menurut saya satu rekor ya, Deddy Mulyadi bisa unggul di atas 60%. Meskipun lagi-lagi ya kalau kita lihat survei pra-pemilu sama sekali tidak mengejutkan. Kalah jauh lah dibanding Banten. Banten ini menurut saya kejutan paling Bikin besar. kaget-kaget pokoknya ya. Fenomenal kaget-kaget ya. Baik, kalau Mas Ipang sudah ada data Jawa Barat? Nggak ada. Jawa Nggak ada. Barat, Mbak Rati. Untuk daerah lainnya? Sumatera Barat. Ya. Sumatera Barat. Iya. Baik. Sumatera Barat ini tidak jauh beda dengan hasil survei kita ya, yang kita laksanakan kemarin. Itu menunjukkan data di Sumatera Barat ini pemenangnya sekarang itu dari data yang masuk sekarang di Sumatera Barat ini sudah 76,67%. Sudah hampir ya ini data yang udah cukup signifikan lah ya. Nah, mungkin nanti jam berapa mereka udah bisa declare lah Sudah ya. lebih stabil Sudah gitu stabil ya. lah grafiknya. Sekarang kita menunggu hanya sekitar 70 TPS lagi dari 300 TPS. Jadi Mahyaldi Pasco sesuai dengan hasil survei kita nggak jauh beda, itu unggul 77,31% Sumatera Barat. Kemudian Epredia Asda Ekos 22,69%. Nah kalau kita lihat sebarannya di Sumatera Barat, ya kalau kita lihat mencermati Jauh angka, ya angkanya ya? ya 76, drastis, ya jauh banget. 77 sama 22%. Jadi jauh sekali. banget, Ini mutlak ya. hasil quick count kita yang nggak terlalu ya jomplang. Tapi yang lain ini jantungan semua karena persaingan ada yang 1%, ada yang 2%. Nah itu kan agak memang hati-hati betul di tim validasi kita. Memang sudah Ya udah sebesar, udah jauh. Gapnya udah Karena jauh survei ya. kita terakhir itu sudah 71%. Ya. Nah itu nggak Jadi jauh survei beda. saya di Sumatera Barat 71. sebulan sebelum pemilu udah di atas 72%. Gapnya udah jauh banget Iya. ya. Jadi memang tidak Tapi ini kompetitif. angkanya, Ya, tidak kompetitif. angkanya EPI naik di sini. Kita sebelumnya hanya 16%, sekarang dia 22%. Nah misalnya di Kabupaten Agam itu unggul Mahyaldi itu 82, incumbent ya, sebagai gubernur incumbent 82,82% dan Epredia Asda 17,6%. Kemudian Kabupaten Damasraya itu unggul Mahyaldi 73, kemudian Ekos hanya 26%. Kemudian di Mentawai ini agak nggak jauh-jauh beda ya, masih unggul Mahyaldi 50, kemudian EPI 49%. Kemudian 50 kota ya, data kita 50 kota ini 78%, Mahyaldi, kemudian EPI 21%. Kemudian Kabupaten Padang Pariaman itu Mahyaldi 75%, EPI 24%. Kemudian Kabupaten Pasaman EPI 69%, kemudian Mahyaldi 69%, EPI 30%. Kemudian Pasaman Barat itu Mahyaldi 68%, EPI 31%. Kemudian Pesisir Selatan itu Mahyaldi 69%, EPI 30%. Kemudian Kabupaten saya lahir saya di Sijunjung ya. Nah ini Mahyaldi 73,56%. Kemudian EPI 26%. Kemudian Kabupaten Solo itu EPI Mahyaldi unggul 77. Kemudian EPI 22,7%. Baik Mas Ipang. Ya. Itu untuk persebarannya ya? Ya ini ada 19 kabupaten Ada kota. 19 kabupaten kota. Nanti Luar juga biasa. masih menarik mungkin bagaimana, apakah memang faktor mesin partai politik PKS dan juga Gerindra yang juga bisa Gerindra ya. membuat Kombinasi itu. Nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita kembali saat lagi, tetap bersama kami.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami. Kita lanjutkan sedikit ke Mas Aji. Mungkin Mas Aji kalau melihat dari Sumatera Barat tadi ya, ini kan cukup signifikan begitu ya. Apakah memang mesin politiknya yang bekerja cukup keras gitu, PKS dan juga Gerindra di sana? Ya, pertama Sumbar ini kan basis satu, kalau kita lihat secara historis Pilpres, ini 2 kali memang kemenangan pasangan Prabowo kan cukup kuat di sana. Kemudian basis PKS juga di Sumatera Barat. Kemudian persepsi personality, persepsi kinerja cukup bagus, sehingga memang wajar saja ketika kemenangan yang begitu telak ya pasangan pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS. Jadi selain soal mesin partai, saya pikir juga soal sosok begitu penting ya. Persepsi personality terhadap kedua tokoh itu maupun persepsi kepuasan kinerja selama 5 tahun ya. Kalau misalnya dari Mas Duri kan tadi Kepulauan Riau ya, ada ya. Kalau dari Kepri nanti ke Prof Burhan untuk Lampung ya Prof ya, itu juga menarik untuk dibahas ya. Baik, data Kepri kita di 67%. Jadi distribusi sebaran perolehan suaranya bentar ya. Nggak terlalu ini ya? Tidak terlalu mengejutkan. Jadi kalau berdasarkan survei terakhir Poltreking Indonesia di akhir ya sebelum masa tenang. Jadi tidak ada pergolakan seperti Banten gitu ya? Betul. Jadi Poltreking memprediksi waktu itu 55,5 untuk Ansar Nyanyang, kemudian 44 untuk Rudi Rofik, dan angka Ansar berapa? Ansar 55,5 ya. Dan angka quick count kita hari ini 54,43 untuk Ansar Nyanyang ya, kemudian untuk Rudi Rofik di 45,52%. Dan pertarungan di Kepri ini sebenarnya ya terkonsentrasi di 2 basis, tepatnya mungkin 1, karena 50% DPT itu bahkan hampir 60 ada di kota Batam, di mana Muhammad Rudi sebelumnya adalah wali kota Batam. Tapi yang menarik di akhir-akhir menjelang pilkada di data Poltreking, keduanya yang awalnya berjarak ya, lebih unggul Rudi daripada Ansar, tapi belakangan menjadi kompetitif sampai pada akhirnya melampaui di kota Batam gitu. Karena ya berdasarkan data terakhir kita atau berdasarkan data quick count kita, distribusi sebaran suaranya berdasarkan wilayah ya, untuk kota Batam memang unggul dari pasangan Ansar Nyanyang juga. Dan yang menarik lagi saya kira Aunur Rofik, dia bupati di Karimun gitu, salah satu basis terbesar kedua di Kepulauan Riau, ternyata juga tidak mampu untuk mendongkrak suara tadi pasangan Muhammad Rudi Rofik gitu. Dan incumbent ya menangkan dengan berpasangan dengan ketua DPD Gerindra Batam. Dan data ini saya kira ya memberikan gambaran, kalau berdasarkan data udah hampir 70%, kemungkinan besar udah susah untuk bergeser. Jadi ya kemungkinan besar bisa diprediksi pemenangnya adalah incumbent. Baik. Oke. Sulsel kali ya? Sulsel ya? Iya. Ya, Sulsel ini salah satu provinsi terpadat, termasuk 10 provinsi dengan jumlah pemilih paling besar, pintu gerbang Indonesia bagian timur. Ini saya memperpanjang sambil nyari. Datanya ini, ada banyak Windows di sini ya. Oke, saya coba dari sini, Sulawesi Selatan ya. Ya, Prof. Ya, oke. Jadi dari data yang kita miliki sudah 71% data masuk ya. Di Sulawesi Selatan itu Andi Sudirman dan Fatmawati itu 76,24%. Kemudian Ramadan Mas Dani Pomanto dan Azhar 23,76%. Lagi-lagi tidak mengejutkan. Survei terakhir kami Dani Pomanto dan Azhar juga sekitar 24%. Kemudian Andi Sudirman sekitar 65%. Yang membedakan undecided ternyata larinya ke petahana ya, ke Andi Sudirman, dan dia unggul di semua kelompok maupun wilayah. Ini masih menarik sebenarnya untuk diulas lagi lebih dalam daerah-daerah Bengkulu dan lain sebagainya. Kemarin juga ada kasus OTT, tapi kita harus
mengakhiri sesi kita begitu. Nanti akan dilanjutkan oleh rekan Maria Segaf saat lagi, tetap bersama kami di Kabar Khusus TV One.